Halo semuanya, siap seru-seruan hari ini? Siap! Nah, tapi jangan lari-lari kayak si Sani ya. Nanti keringetan, terus tambah ireng lagi. Tuhan, sabarin aku nggak mau marah. Aku cuma pengen semua berhenti. Rosa, kayaknya mau hujan deh. Mending kita minggir aja deh, hujan nih. Tenang aja, nggak bakal hujan kalau Rosa yang jadi MC. Langit aja suka sama aku. Kamu jangan takut, udah. Ada si Ireng nih, aku kerjain ah. Jangan, kemarin aja dia nangis loh. Aku nggak peduli. Makanya kalau jalan tuh pakai mata. Udah Ireng sok-sokan jalan sambil baca buku. Kamu tuh kenapa sih? Salah aku apa? Karena kamu ireng, itu salah kamu. Hanya karena aku ireng, orang-orang jadi jahat sama aku. Itu bukan salah aku kalau kulit aku ireng. Itu si Sani datang. Wah, dari jauh aja udah kelihatan ya. Kulitnya tuh kayak kopi hitam. Duh, Sani, jangan-jangan kamu bangun subuh buat nambah tan kulit ya? Iya, biar makin ireng elegan gitu ya. Pagi semuanya. Nih orang ya, tiap hari kayak nggak pernah punya kaca di rumah. Udah tahu kulitnya gelap, masih aja pakai baju warna kuning. Iya tuh, jadinya kayak pisang bakar. Aku di sini untuk belajar, bukan untuk adu siapa yang paling putih. Nih, kita bikin konten parodi aja. Judulnya cara jadi cantik tapi gagal total. Maksudmu kayak siapa tuh? Ya, siapa lagi kalau bukan si Sani? Aduh, kasihan sih, tapi seru banget kalau dibuat konten. Hai guys, kali ini aku mau kasih tips biar gak kelihatan kayak bayangan hidup. Jadi pertama, kamu harus sering-sering duduk di pojokan kelas biar kulitmu makin misterius. Tapi filter gak bisa bantu orang seireng itu loh. Kamu tahu nggak, Sa? Aku nggak pernah ganggu kamu. Aku nggak pernah ngejelek-jelekin kamu. Tapi kamu selalu cari alasan buat bikin aku malu. Kenapa sih? Ya ampun, baper amat. Dunia tuh emang kerasan. Anggap aja latihan. Dunia keras bukan alasan buat kamu jadi jahat. Kenapa sih aku kayak gini? Kenapa warna kulit bisa bikin orang sejahat itu? Padahal aku cuma pengen temenan, cuma pengen diterima. Kalau aja aku bisa lahir dengan kulit yang lebih cerah, mungkin aku nggak bakal diejek terus. Mungkin Rosa bakal berhenti ngetawain aku. Tapi aku nggak bisa ngubah ini. Aku juga mau kayak mereka. Sani, kamu belum pulang? Ibu, belum bu. Saya cuma mau nunggu agak sepi dulu. Ibu lihat kamu sering sendirian akhir-akhir ini. Ada yang kamu pikirin, nak? Enggak bu, saya cuma nggak mau ribut sama siapa-siapa. Sani, ibu tahu kamu anak baik. Jangan biarkan kata-kata orang lain bikin kamu percaya kalau kamu kurang. Banyak orang yang iri karena kamu tetap senyum meskipun disakiti. Itu kekuatan besar loh. Tapi bu, kadang saya capek. Tiap hari mereka ngetawain, ngomongin saya, ngerekam saya tanpa izin. Saya cuma pengen bisa punya teman yang nerima saya apa adanya. Teman sejati itu nggak lihat dari kulit, nak, tapi dari hati. Yang penting kamu jangan berhenti jadi diri sendiri. Kalau kamu terus baik, dunia suatu hari bakal sadar siapa yang sebenarnya bercahaya. Nak, dari tadi ibu lihat kamu bengong aja. Belajarnya nggak masuk ya? Iya bu, lagi nggak fokus aja. Ada masalah apa di sekolah? Cerita sama ibu, jangan dipendam. Bu, orang-orang di sekolah suka ngeledekin aku. Katanya aku jelek, ireng, gak pantas nongol di video. Kadang mereka bikin video TikTok, pura-pura jadi aku, semuanya ngetawain. Nak, kamu nggak tahu waktu kamu lahir dulu, kulitmu ini yang paling ibu sayang. Gelap tapi halus dan hangat, kayak langit malam yang tenang. Warna kulitmu itu bukan ajaib, itu anugerah, paham? Tapi bu, orang lain gak lihat itu. Mereka cuma lihat warna. Kadang aku pengen jadi kayak Rosa, putih cantik, populer, semua orang suka sama dia.
Kecantikan bukan dari kulit, nak. Itu cuma bungkus. Kalau hatinya busuk, percuma seputih kapas. Tapi kalau hatimu baik, orang bakal ngerasa hangat tiap kali dekat kamu. Aku capek, Bu, tapi aku nggak mau benci siapa-siapa. Aku cuma pengen bisa bahagia tanpa harus ngerasa salah dari diri sendiri. Itu baru anak ibu. Jangan pernah turunin nilai dirimu cuma buat dapat penerimaan orang lain. Kamu gak perlu berubah buat disukai. Suatu hari nanti orang yang nyakitin kamu bakal sadar sendiri. Langit punya cara buat ngasih pelajaran, nak. Makasih ya, Bu. Kalau nggak ada ibu, aku mungkin udah nyerah. Ibu selalu ada, selalu. Sekarang minum tehnya dulu ya, biar tenang. Sa, mau tanya dong, kenapa ya kita itu bully si Sani? Aku baru sadar loh. Molly, kita itu bukan ngebully. Kita cuma bercanda aja kok. Lagian siapa suruh? Kulit dia itu ireng. Aku kan jadi gemes sendiri. Makanya seneng banget kalau ngejek dia. Tapi kamu pernah ngerasa bersalah gak sih sama dia? Aku pernah loh ngerasa bersalah. Ngapain harus ngerasa bersalah? Aku cuma bercanda kok. Dianya aja yang lebay. Lagian kamu juga kenapa ngerasa bersalah? Aku nggak tahu ya. Akhir-akhir ini aku ngerasa kasihan aja sama dia. Nggak tahu kenapa ya, tapi yang jelas aku masih punya hati. Kamu sadar nggak sama yang kamu omongin barusan itu? Kamu tahu kan kalau itu sama aja kamu belain dia? Nggak ada yang salah sama omongan aku. Aku juga nggak belain dia. Tapi sekarang aku baru sadar kalau yang kita lakuin itu salah. Sani nggak pernah ada masalah sama kita. Oh, jadi sekarang kamu mau temenan sama si Ireng itu? Gak malu? Dulu mungkin iya, tapi sekarang aku mikir kalau nggak ada yang salah sama temenan sama dia. Sani itu baik, ramah, pinter lagi. Jadi nggak ada alasan buat nggak temenan sama dia. Maksud kamu apa ngomong kayak gitu? Kenapa dia jadi belain si Ireng sih? Bikin kesel aja. Kamu kenapa liatin aku kayak gitu? Ada yang salah? Gak ada, aku cuma mau ngasih tahu aja kalau tangan kamu gak akan jadi putih meskipun beberapa kali dicuci kayak gitu. Mau kamu tuh apa sih? Kenapa kamu terus ngejek aku? Iya, aku tahu kulit aku ireng, tapi bukan berarti kamu bisa terus hina aku ya. Aku gak pernah loh punya masalah sama kamu. Oh, wow, si Ireng ini berani juga ya. Nama aku Sani, bukan Ireng. Lagian kenapa kalau kulit aku ireng? Kamu rugi? Enggak kan? Dulu mungkin aku takut sama kamu, tapi sekarang aku nggak takut. Aku nggak peduli kamu hina aku kayak gimana. Aku cinta sama diri aku sendiri, apapun warna kulit aku. Dan kamu nggak akan aku biarin ngehina kulit aku. Kenapa aku ngerasa ada yang aneh ya sama omong dia? Sekarang dia udah berani. Aku nggak boleh kalah sama dia. Rosa, videomu udah 10.000 viewers tuh. Komentarnya rame banget, semuanya ngakak. Ya iyalah, aku tuh tahu cara bikin konten lucu. Orang sekarang sukanya yang jujur, ya kan? Realita tuh lucu, kalau bukan tentang diri sendiri. Kasian si cewek irungnya, aslinya ngakak abis. Si Rosa emang ratu sefeg. Wih, semua orang puji kamu, Ros. Hahaha, ya ampun, aku cuma ngelucu doang kok. Lagian Sani juga harusnya nggak baper lah, kan aku nggak nyebut nama dia di video. Kenapa mereka tega banget? Aku harus sabar. Aku nggak boleh kepancing sama mereka. Biarin aja, nanti juga mereka bosan sendiri. Rosa, ibu mau bicara. Kamu yang bikin video itu kan? Video yang mana ya, Bu? Banyak loh video aku. Video yang menirukan Sani, yang kamu sebar di medsos, itu udah dilaporkan sama beberapa siswa. Ah, Bu, serius amat. Itu cuma parodi, bukan hinaan. Kami cuma bercanda kok. Kamu pikir menghina seseorang karena warna kulit itu lucu? Kamu pikir rasa malu orang lain itu bahan hiburan? Bu, Sani aja ngeprotes langsung kok. Berarti dia gak masalah dong. Aku nggak protes, Rosa, karena aku capek ngebela diri yang nggak akan kamu dengerin. Tapi satu hal yang aku tahu, nggak semua hal lucu buat semua orang. Tuh kan, mulai baper lagi. Dengar ya, San, dunia ini nggak bakal berhenti cuma karena kamu nangis. Dunia juga nggak bakal menghargai orang yang hidup dari air mata orang lain. Kamu minta maaf, Rosa, sekarang? Enggak, Bu, saya nggak salah. Jadi buat apa saya minta maaf? Soal saya bilang dia ireng, kan saya ngomong fakta. Kecuali kalau saya bilang kulit dia putih kayak susu, itu baru bohong.
Kamu sabar ya, kalian lanjutkan istirahatnya, jangan ada yang ribut. Aku harap kamu bisa segera sadar, Rosa. Aku nggak benci sama kamu. Kelas 10B siap-siap ya, sebentar lagi lomba tarik tambang dimulai. Halo semuanya, siap seru-seruan hari ini? Siap! Nah, tapi jangan lari-lari kayak si Sani ya, nanti keringetan, terus tambah ireng lagi. Tuhan, sabarin aku nggak mau marah. Aku cuma pengen semua berhenti. Rosa, kayaknya mau hujan deh. Mending kita minggir aja deh, hujan nih. Tenang aja, nggak bakal hujan kalau Rosa yang jadi MC. Langit aja suka sama aku. Kamu jangan takut, udah ayo kita lanjut. Rosa, sebaiknya kita tunda dulu acara ini. Saya takut nanti ada petir dan hujan, bisa bahaya. Aduh udah deh, jangan takut, ini cuma mendung aja. Rosa, cepat turunkan mikrofon itu, kilatnya udah dekat, jangan di situ. Tenang Bu, nih mikrofonnya aja nggak berasa nyetrum aku. Ayo kita ke pinggir lapangan. Yah, cupu kalian, masa sama awan hitam aja takut sih? Rosa! Rosa! Cepat panggil ambulans sekarang. Ya Tuhan, Rosa, kamu, Bu, Rosa, Bu. Dia masih hidup, tapi kulitnya yang ampun jadi ireng. Jangan disentuh, takutnya nanti ada aliran listrik. Sebaiknya kita menjauh aja. Cepat, hubungi ambulan cepat. Ya Tuhan, jangan ambil dia. Tolong selamatkan dia. Aku nggak mau kamu kenapa-napa, Rosa. No, kamu jangan sedih terus dong. Kamu harus semangat, biar kamu cepet sembuh. Gimana aku bisa semangat, Bu? Keadaan aku aja kayak gini. Badan aku, wajah aku, semuanya rusak. Sekarang aku jelek, Bu. Kamu jangan ngomong kayak gitu. Kamu tetap cantik kok. Ibu ngomong kayak gitu karena aku anak ibu. Kalau orang lain yang lihat, aku pasti dihina, Bu. Kamu tunggu dulu ya di sini. Ibu mau buka pintu dulu. Hai Rosa. Kamu gak boleh kayak gitu, Nok. Teman kamu jenguk kamu loh. Halo Rosa, aku bawain buah. Katanya kamu suka apel hijau. Ada buah-buahan yang lain juga. Maaf ya, aku baru sempet jenguk. Kamu gak perlu datang ke sini. Aku gak pantas dapat kebaikan kamu. Kamu pantas, Nok. Kenapa bilang gitu? Aku cuma pengen lihat kamu sembuh. Aku nggak dendam, Rosa. Tapi aku jahat banget sama kamu. Aku hina kamu tiap hari. Aku bikin orang ketawa di atas sakit hatimu. Sekarang lihat aku. Aku nggak bisa ngaca, Sani. Aku takut lihat diriku sendiri. Waktu kamu ngejek aku juga sering takut lihat kaca, Rosa. Tapi aku sadar warna kulit itu bukan kutukan. Tuhan kasih warna yang berbeda-beda, tapi semuanya punya makna. Kenapa kamu masih bisa sebaik ini sama aku? Karena aku tahu rasanya disakiti, dan aku nggak mau nyakitin balik. Mungkin Tuhan pengen kamu belajar sesuatu dari hal ini. Ibu keluar dulu ya, kalian lanjut aja ngobrolnya. Terima kasih, aku nggak akan pernah lupa kata-katamu. Aku benar-benar minta maaf. Nggak apa, yang penting kamu sembuh ya. Ini bukan cuma luka di kulit, tapi di hati, dan aku pantas menerimanya. Itu Rosa kan? Aku hampir nggak kenal tadi. Iya, dia balik ke sekolah. Aku dengar kulitnya jadi gosong parah karena kesambar petir. Tiap tatapan itu seperti pisau menusuk lebih dalam dari ejekan manapun yang pernah aku lontarkan ke Sani. Rosa, kamu udah sembuh? Tadinya setelah pulang sekolah aku mau jenguk kamu ke rumah sakit. Aku udah baikan kok, makanya sekarang aku masuk. Tapi kayaknya banyak yang gak suka deh. Gak usah didengerin. Yuk kita ke kelas bareng, nanti kamu duduk sama aku ya. Kamu mau duduk bareng aku? Orang-orang gak ada yang mau loh. Kamu gak takut dijauhin sama orang-orang? Kenapa enggak? Kita teman sekelas kan? Dulu aku yang sering suruh kamu pindah. Sekarang gantian aku yang nyuruh kamu duduk sama aku. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang cerpen dengan tema perubahan. Sebelum mulai, Ibu mau bilang sesuatu.
Perubahan itu nggak cuma di luar, tapi juga di dalam hati. Kadang Tuhan kasih peristiwa besar supaya kita belajar menghargai orang lain. Nggak apa-apa Ran, kamu kuat kok. Makasih ya San, aku masih susah terbiasa sama semua tatapan itu. Rasanya kayak dulu waktu aku ngejek kamu, tapi sekarang aku di posisi itu. Iya, aku tahu rasanya, tapi percayalah, waktu bakal bikin semuanya lebih baik. Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi besok ya. Selamat beristirahat. Aku nulis sesuatu buat kamu. Boleh aku baca? Boleh? Dulu aku pikir cantik itu soal kulit, soal gaya, soal siapa yang paling dipuji. Tapi ternyata cantik itu soal hati yang gak pernah mudah membenci. Sani, kamu cantik dengan cara yang aku gak pernah bisa bayangin. Maaf untuk semua luka yang aku buat. Kamu gak perlu minta maaf terus Rosa. Aku udah maafin kamu sejak lama. Kadang orang harus jatuh dulu baru sadar gimana rasa sakitnya. Yang penting kamu mau berubah. Iya, aku berubah San. Aku gak mau jadi orang yang sama lagi. Aku pengen kayak kamu, tenang, sabar, dan tulus.